Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kakak-kakak bisa menyapa adik-adik lagi. Bersama kakak, Kak Fiska, Kak Ina, Kak Yuli. Adik-adik sudah siap ibadah? Kakak-kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun adik-adik hanya dapat beribadah di rumah saja. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lagi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang luar, kami kunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan jadi bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya yaitu Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami, menyertai kesehatan kami, sehingga kami dapat kembali beribadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karani Korua, kita mau menyanyi lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom, selamat
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rani pada ibadah online hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan adik-adik Alkitabnya. Lalu kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang nanti akan dibacakan oleh teman-teman kita ya. Sudah? Kalau Alkitabnya sudah terbuka, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami sukacita pada hari ini sehingga kami dapat beribadah online kembali pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, diamkan segala suara yang mengganggu kami, dan kiranya dapat mengerti apa yang diceritakan oleh Kakak Layan. Tuhan, inilah doa kami, berfirmanlah, hamba anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, judul pelajaran kita pada hari ini yaitu menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Sukacita itu tersenyum, apa cemberut ya? Ya, sukacita itu tersenyum. Kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh papa mamanya untuk membereskan mainan? Pasti semuanya ya pernah ya. Kakak mau tanya, kalian membereskan mainan itu dengan sukacita atau marah-marah? Ya adik-adik, pada hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, tugas yang sangat berat. Tapi dia tidak pernah marah-marah, dia selalu bersyukur. Rasul Paulus diberikan tugas untuk melayani di kota Korintus, membantu jemaat Korintus yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan. Kota Korintus pada saat itu kota yang sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan barang mewah dan karya-karya seni yang indah. Tetapi di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan kejahatannya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu pergumulan hidup bagi jemaat di Korintus. Nah, oleh karena itu,
Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi dari berbagai masalah dan pergumulan, khususnya memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat di Korintus dapat tetap menjaga imannya kepada siapa? Yesus Kristus. Adik-adik, Rasul Paulus itu dia selalu bersyukur atas karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sehingga rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus meskipun banyak rintangan. Rasul Paulus tetap mampu memberikan semangat dan nasihat kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami apa tadi? Pergumulan, yaitu agar jemaat di Korintus tetap setia menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Adik-adik, melalui 1 Korintus 1 ayat 1-9 yang tadi kita sudah baca, kita belajar yaitu yang pertama, karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu apa ya? Saksi Kristus itu menjalankan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Contohnya apa? Yaitu belajar dengan rajin. Kalau ada ulangan, harus belajar dulu. Kalau ada PR, kita kerjakan. Tidak boleh malas-malasan. Selain itu, contoh dari saksi Kristus adalah memiliki kasih, yaitu menolong teman yang sedang susah atau meminjamkan barang-barang ketika teman-teman kita membutuhkan. Dan ada juga contoh lain, yaitu membantu orang tua. Itulah contoh-contoh saksi Kristus yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas dari saksi Kristus ini harus kita terima dengan rasa syukur. Sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah kita terima. Karya keselamatannya itu Tuhan Yesus sudah mati, sudah disalibkan, sudah tersiksa untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kakak mau tanya, siapa saja yang bisa jadi saksi Kristus? Ya, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Berarti kita semua ini sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus dan kita semua ini adalah saksi Kristus. Namun kita belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita. Kenapa harus dengan sukacita? Supaya kita tetap selalu semangat dan setia memberitakan kasih Kristus meskipun itu tidak mudah. Nah, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Apakah adik-adik masih marah-marah ketika mama papa menyuruh untuk membereskan mainan? Apakah adik-adik masih suka marah-marah ketika mama papanya untuk menyuruh belajar? Sekarang sudah tidak boleh marah-marah ya. Kita harus menjalankan semua tugas dengan sukacita, karena kita harus menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, sekarang kakak punya gambar-gambar di sini. Kira-kira dari semua gambar yang ada di sini, sikap mana ya yang menunjukkan kita sebagai tindakan sebagai saksi Kristus? Ya, gambar ke-1 dan ke-2, yaitu yang pertama, dia membuang sampah saat menemukan sampah di jalan. Yang kedua, menolong temannya saat terjatuh. Ya, banyak ya perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan semua itu harus kita lakukan karena kita adalah saksi Kristus. Dan yang pasti semua yang kita lakukan harus dengan apa? Sukacita. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar tadi ya Tuhan dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Kiranya kami dapat menjadi saksi Kristus yang selalu setia dan selalu menjalankannya dengan sukacita seperti Rasul Paulus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu rezeki, berkati mereka dalam segala usahanya Tuhan, agar segala usaha yang dilakukan oleh orang tua kami dapat berhasil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak layan, berkati juga kakak-kakak layan dimanapun berada, berkati mereka selalu dalam pelayanannya dan berikan mereka selalu kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa dan negara ini dari segala permasalahannya, agar bangsa dan negara ini dapat mampu melewati segala pergumulan yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik layan semua. Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka selalu kesehatan dan juga kepintaran, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat berhasil ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Adik-adik yang manis, setelah kita sama-sama memberikan persembahan, saatnya kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, ibadah kita akan selesai. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa berkat. Adik-adik semuanya berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh berakhir. Terima kasih karena Engkau sudah berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya
Firman yang tadi kami sudah dengar dapat menjadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa berdoa, dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Kakak mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.